Tuhan kita adalah Tuhan yang berkomunitas, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan jika Tuhan menciptakan kita serupa dengan gambarnya, berarti kita juga adalah manusia ciptaan Tuhan yang perlu mempunyai komunitas. Kita tidak bisa hidup sendiri, sebab kita membutuhkan, dan orang lain juga membutuhkan kita. Itu sebabnya Tuhan mau agar kita selalu bersekutu, berkumpul bersama dengan saudara-saudara kita seiman. Memang ada waktunya kita perlu menyembah Tuhan, berdoa, saat teduh secara pribadi. Tetapi Tuhan juga mau agar kita bisa berkumpul dan bersama-sama memuji menyembah Tuhan, belajar firman dengan sebuah komunitas, baik di gereja lokal maupun juga di dalam komunitas kelompok sel atau sel group di dalam gereja lokal kita. Dan saudara sekalian, percayalah bahwa pada saat kita berkumpul bersama, di situ Tuhan hadir dan Tuhan siap melawat kita, memberkati kita dengan cara yang ajaib. Mari kita belajar terus berada di komunitas yang benar, hindari komunitas yang salah, yang membawa kita makin jauh dari Tuhan. Hanya dekatkan diri Anda kepada komunitas yang membuat kita makin cinta dengan Tuhan. Kalau saudara setuju, ayo coba ketiklah di live chat maupun komen, katakan, aku perlu komunitas yang benar. Sekali lagi, aku perlu komunitas yang benar. Selamat berjumpa kembali semua sahabat Mesbah Mujizat. Salam mujizat, salam kebahagiaan, dan salam sukacita. Hari ini kita bertemu bersama dalam program Mesbah Mujizat. Dan hari ini kita percaya bahwa Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib saat kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Serta Pastor Shirley Kusuma, istri saya tercinta, akan menyampaikan kebenaran firman. Dan mari kita akan persembahkan yang terbaik bersama BMC Worship. Mari naikkan pujian penyembahan saudara. Shalom sahabat Mesbah Mujizat. Kita bersyukur akan pengorbanan Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Biarlah kita semua hidup takut akan Tuhan selama-lamanya. Haleluya, amin. Haleluya. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari nyanyikan, sungguh besar, sungguh besar. Bersyukur Tuhan Yesus dan berterima kasih untuk pengorbanan yang Kau berikan bagi kami. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus.
memuliakan nama-Mu besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari kita mau tinggikan nama Tuhan. Sungguh besar Pengorbanan-Mu yang mulia dalam hidup kami. Kau telah memberikan nyawa-Mu untuk kami, sahabat-sahabat. Sungguh besar, sungguh mulia, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami kasih-Mu Tuhan Yesus dalam hidup kami. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh besar pengorbanan-Mu Tuhan. Kau yang memberikan nyawa-Mu, Sungguh besar pengorbanan-Mu Tuhan. Haleluya. Dalam hidupku, terima kasih Tuhan. Kami mau memberitakan tentang keajaiban-Mu. Haleluya. Engkau adalah penyelamat hidup kami. Engkau juru selamat kami Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan. Terima kasih buat nyawa yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih buat darah-Mu yang tercurah dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus. Haleluya. Firman-Nya berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Sebab Engkau tidak berkenan kepada korban sembelian. Sekiranya kupersembahkan korban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Korban sembelian kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan Kau pandang hina ya Allah. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Demikianlah firman Tuhan. Mari katakan, kami mau menyembah-Mu Tuhan Yesus. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran.
Ku sembahkan, kami menyembah-Mu Tuhan di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Biar hidup kami Tuhan adalah hidup benar di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam roh dan kebenaran, tak seorang pun jua seperti Kau Yesus. Mari sembah, katakan, ku sembah. Kau layak terima pujian, syukur kami. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau Yesus. Kami mau hidup benar di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Kami mau terus hidup bersama-Mu Tuhan. Hidup di dalam-Mu Tuhan Yesus. Dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau Yesus. Tak seorang pun jua. Tak seorang pun jua seperti Kau Yesus. Tak seorang pun jua. Tak seorang pun jua seperti Kau Yesus. Tiada Allah seperti Engkau Tuhan. Tiada Allah seperti Engkau. Engkau yang telah mati dan Engkau bangkit kembali. Engkau layak terima pujian segala hormat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom para sahabat Mesbah Mujizat. Selamat berjumpa kembali dengan saya Pastor Shirley Aida Kusuma. Kita sungguh sangat diberkati dengan luar biasa dengan lagu pujian penyembahan yang dinaikkan oleh tim worship dari Gereja BMC Philadelphia untuk Tuhan Yesus. Dan bagi saudara yang mau, saudara bisa ketikkan bersama-sama di layar screen Anda, katakan aku seorang penyembah. Katakan aku seorang penyembah. Ketikkan lagi bersama-sama, aku seorang penyembah. Yang setuju katakan amin. Saya mau menyapa bagi setiap sahabat-sahabat Mesbah Mujizat yang sudah dengan setia mengikuti dan menyaksikan program acara Mesbah Mujizat ini baik secara online langsung maupun secara siaran ulangan. Renungan saya hari ini berjudul Jangan Malas Berkumpul. Mari ketikkan sekali lagi bersama-sama saya. Jangan malas berkumpul. Ketikkan lagi. Jangan malas berkumpul. Yang setuju katakan amin. Hari ini saya punya sesuatu bagi setiap saudara sekalian. Di sini saya punya sumpit. Ini bukan sihir dan bukan sulap saudara-saudara. Saya punya satu batang sumpit dan saya akan berusaha untuk mematahkan satu kayu sumpit ini. Patah ya, jadi dua ya. Coba perhatikan. Di sini saya punya satu sumpit, dua sumpit, tiga sumpit, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 pasang sumpit. Yang berarti ada berapa batang saudara-saudara? 10 kali 2, 20 sumpit.
Ketika saya tadi satu sumpit dengan mudah saya patahkan, saya akan berusaha mematahkan 20 batang sumpit ini. Meskipun saya sudah berusaha dengan sekuat tenaga, saya tidak bisa mematahkan langsung ke 20 batang kayu sumpit ini, saudara-saudara. Apa yang mau saya katakan hari ini untuk kita semua? Mari buka satu kebenaran ayat firman Tuhan di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat 25. Ibrani pasal 10 ayat 25. Demikian firman Tuhan berkata, "Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat." Yang setuju mari ketikan bersama-sama, "Aku tidak boleh menjauhkan diri." Katakan bersama-sama, ketikan, "Aku tidak boleh menjauhkan diri." Aku tidak boleh menjauhkan diri. Dan ada satu translation terjemahan yang sangat menarik yang saya jumpai. Di ayat yang sama, Ibrani pasal yang ke-10 ayat 25. Dari TSI, singkatan dari Terjemahan Sederhana Indonesia. Demikian dikatakan, "Janganlah malas berkumpul dalam persekutuan kita, seperti yang sudah menjadi kebiasaan sebagian orang. Sebaliknya, marilah kita saling mengingatkan untuk tetap rajin berkumpul dan lebih rajin lagi, sebab hari kedatangan Kristus semakin dekat." Wow, sangat tajam sekali ayat ini berbunyi. Mari ketikan sekali lagi saudara-saudara, jangan malas berkumpul. Ketikan di layar saudara semua, jangan malas berkumpul. Jangan malas berkumpul. Senggol kanan kiri kalau Anda duduk dengan teman Anda. Hei, jangan malas berkumpul. Ada beberapa anak Tuhan yang saya jumpai, yang kalau lagi galau hatinya, lagi down semangatnya, lagi ada masalah, malah mereka tidak mau ke gereja. Mereka memilih untuk berhenti datang ibadah ke gereja. Mereka lebih memilih untuk mengurung diri sendirian di dalam kamar yang sunyi sepi sendirian, merenung sendirian, menangis sendirian, dan semuanya dilakukan dengan sendirian, termasuk makan sendiri, mandi sendiri, kerja sendiri, dan sebagainya, tidur sendiri juga. Atau ada lagi orang Kristen yang kalau lagi jauh dari Tuhan hidupnya, atau mereka masih jatuh bangun di dalam ikatan dosa-dosa tertentu, maka mereka memilih lebih baik mundur dari kegiatan gereja dulu, karena mereka merasa tidak layak dan tidak suci untuk datang ke gereja. Apakah Anda mungkin termasuk salah satu dari kelompok orang-orang yang sudah saya sebutkan di atas? Atau mungkin Anda mengenal kawan atau kerabat yang sedang seperti kelompok yang sudah saya sebut di atas? Saya mau katakan saudara-saudara, jangan engkau pernah undur dari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju mari ketikan, saya tidak mau undur dari Tuhan. Ketikan lagi bersama-sama, saya tidak mau undur dari Tuhan. Saya tidak mau undur dari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Dan sekali lagi saya mau katakan, jangan engkau patah semangat. Jangan patah semangat kawan. Ketikan bagi yang setuju, saya tidak mau patah semangat. Saya tidak mau patah semangat. Saya tidak mau patah semangat atas setiap tantangan dan masalah yang saya hadapi. Dan saya mau katakan, jangan malas untuk berkumpul dengan saudara seiman. Karena kita tahu bahwa ibadah itu memberi keuntungan bagi jiwa dan roh kita semua. Yang setuju katakan amin. Ketikan sekali lagi, ibadah menguntungkan saya. Ketikan sekali lagi, ibadah menguntungkan saya. Ibadah tidak menguntungkan orang lain, saudara-saudara. Tetapi ibadah itu menguntungkan dirimu sendiri. Yang setuju katakan amin. Sama seperti batu arang. Kalau batu arang itu menyala hanya satu biji sendirian saja, maka lama-lama nyala api akan redup dan mati. Dan satu batu arang tidak akan memberikan manfaat yang besar bagi manusia. Anda tidak bisa membuat api unggun dengan hanya menyalakan satu batu arang saja, betul? Namun Anda bisa bayangkan, jika batu arang itu, satu batu arang, berkumpul dengan kawan-kawannya 100 batu arang yang lain. Kemudian kita tuangkan bensin, kita nyalakan korek api, dan kita taruh korek api itu di tengah-tengah kumpulan 101 batu arang itu. Apa yang akan terjadi, saudara-saudara?
tentu Anda tahu akan timbul nyala api yang besar yang bisa membuat kehangatan badan bagi orang-orang yang lewat dekat kumpulan batu api arang itu. Dan biasanya orang-orang mengadakan api unggun dengan menaruh susunan batu arang yang banyak. Bahkan jika Anda menaruh satu panggangan di atas kumpulan batu arang yang besar itu, dan Anda menaruh beberapa bahan makanan di atasnya, wow, maka dalam sekejap mata akan keluar berbagai macam menu yang hauce-hauce, yang lesat-lesat, seperti sate babi, sate ayam, jagung bakar, ayam bakar, ikan bakar, dan kawan-kawan lainnya yang sungguh sangat lesat. Dan saya melihat Anda sudah ngiler semua, bukan? Saya melihat ada air liur yang sudah menetes di rumah-rumah Anda. Saya cuma bergurau, saudara-saudara. Sekali lagi saya bacakan di dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25 dari TSI, Terjemahan Sederhana Indonesia. Janganlah malas berkumpul dalam persekutuan kita, seperti yang sudah menjadi kebiasaan sebagian orang. Sebaliknya, marilah kita saling mengingatkan untuk tetap rajin berkumpul dan lebih rajin lagi. Sebab hari kedatangan Kristus semakin dekat. Yang setuju katakan amin. Ya, saya sungguh suka sekali dengan TSI ini, Terjemahan Sederhana Indonesia, yang memakai kata jangan malas berkumpul. Ayo, bagi saudara yang setuju dan sepakat dengan saya, ketikkan sekali lagi untuk menyemangati saudara yang lain. Jangan malas berkumpul. Jangan malas berkumpul. Sekali lagi, jangan malas berkumpul. Memang saya setuju bahwa kita semua perlu punya waktu pribadi untuk bersekutu dengan Tuhan secara pribadi. Kita perlu waktunya untuk punya saat teduh pribadi, membaca dan merenungkan firman Tuhan sendiri. Tapi satu hal yang mesti kita ketahui, bahwa musuh kita iblis tahu persis bahwa ketika saudara lagi down, saudara lagi punya beban berat, saudara lagi galau hatimu, maka jika engkau melawan semua perasaan itu dan engkau memutuskan untuk tetap rajin datang beribadah ke gereja, engkau memutuskan untuk tetap rajin berkumpul, bersekutu dengan saudara-saudara seiman, maka saya percaya bukan saja hatimu, tetapi rohmu juga akan dijamah ketika hadirat Tuhan itu turun di dalam ibadah. Yang setuju katakan amin. Ketikan sekali lagi bersama-sama, hadirat Tuhan menjamah aku. Ketikan sekali lagi, hadirat Tuhan menjamah aku. Hadirat Tuhan menjamah aku. Saya percaya ketika engkau rajin ibadah datang ke Tuhan, rajin beribadah datang ke gereja, maka ketika firman Tuhan itu disampaikan, itu akan memberikan kemerdekaan di dalam jiwa, roh, dan tubuhmu. Dan jiwamu akan disegarkan kembali ketika engkau bersekutu dan berkumpul dengan saudara-saudara seiman yang lain. Ketikan kembali, jiwa saya disegarkan. Jiwa saya disegarkan. Jiwa saya disegarkan ketika saya bersekutu dan berkumpul dengan saudara-saudara seimanku yang lain. Dan pada akhir ceritanya, engkau pasti mampu keluar dari segala keterpurukanmu. Engkau pasti mampu keluar dari segala rasa galaumu. Saya percaya engkau pasti mampu keluar dari segala perasaan down, depresimu. Bahkan engkau mampu keluar dari semua jerat godaan dosa bersama dengan Tuhan Yesus. Yang setuju katakan amin. Dan saya percaya bahwa setiap kita pasti akan punya mental seorang pemenang. Ketikan bersama-sama sekali lagi, saya punya mental pemenang. Katakan dan ketikan bersama-sama, saya punya mental pemenang. Saya punya mental pemenang. Yang setuju katakan amin. Mari kita naikkan doa ini bersama-sama. Anda bisa mengulangi kata-kata yang saya ucapkan ini. Saya percaya apa yang kita ucapkan dengan iman itu akan didengar oleh Tuhan dan Tuhan akan melakukan sesuai dengan apa yang kita imani. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Tuhan Yesus, aku minta pertolongan-Mu supaya aku bisa mengesampingkan semua dagingku, semua perasaanku yang mencoba menguasai aku ketika aku sedang galau, aku sedang down, aku sedang sedih, aku sedang depresi. Firman-Mu berjanji Tuhan, bahwa aku pasti akan mendapat semangat baru. Aku pasti akan mendapat kesegaran di jiwaku dan di rohku ketika aku berkumpul dan bersekutu
bersama-sama saudara seiman yang lain. Beri aku kekuatan baru Tuhan, untuk aku bisa keluar dari semua perasaan negatif, aku bisa keluar dari semua serangan musuh, dan buat aku bisa terus giat melekat dan bersekutu dengan kumpulan orang percaya lainnya yang bisa menolong, yang bisa mengangkat, yang bisa memberi aku semangat yang baru dan yang positif. Sehingga pada akhirnya aku bisa keluar sebagai pemenang, bahkan aku bisa keluar lebih dari pemenang bersama dengan Tuhan Yesus yang menyertai setiap langkah-langkahku. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Salam pemenang dan salam tetap bersemangat untuk berkumpul, bersekutu dengan saudara-saudara seiman. Tuhan memberkati bagi setiap saudara yang sudah diberkati dengan program acara Mesbah Mujizat ini. Anda bisa subscribe, Anda bisa like, Anda bisa memberikan komen yang baik dan positif yang membangun, dan saudara bisa membagikan, share dengan para sahabat, teman-temanmu, keluargamu yang akan mendapatkan kesegaran yang sama. Dan Anda bisa juga subscribe di YouTube channel kami, yaitu Bethany Miracle Center. Setiap hari Anda bisa diberkati dengan firman yang berbeda setiap harinya, yaitu jam 7 malam waktu Jakarta atau Indonesia, atau jam 7 pagi waktu New York atau Amerika. Selamat berjumpa, Tuhan memberkati.